Bang, habis kehujanan soalnya. Oh, pantesan itu ciput ibu dipakai ya? Ya, emang kadang Nih. luar biasa ya. Biar nggak kelihatan basah. Iya bener, rambutnya basah ya. Oke, ya alhamdulillah kita bisa Teman-teman ketemu tahu nih. kan kalau itu lagi bercanda ya? Ya insya Allah tahu lah ya. Oh iya bener. Wanitanya pelit, moderatornya kelaparan, masya Allah. Nih, saya kasih virtual ya. Oke. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nanti kita makan bersama ya dari virtual ya. Siap. Nih, nih. Alhamdulillah. Perutnya berguncang. Nanti kenyangnya juga virtual, Bang. Ya, ya insya Allah. Ya. Oh, Ini ya? sinyal moderatornya agak-agak kurang stabil ya. Tapi di tempat saya full ya. Oh full ya. Di sini terlihatnya. Oh berarti saya nggak stabil. Oke, ayo kita mau ngapain ini hari ini? Oke. Ya, kita ayo ya. Udah lama Abang nih ayo. moderator tembus ternyata ya. Ke kepo panitia ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi insya Allah nanti kita lanjut Bang sesi selanjutnya Bang. Kalau kemarin kan kita sudah bahas-bahas tentang cara pemenuhan kebutuhan sama keinginan dari versi manusia pada umumnya, manusia pada kebanyakan. Nah, insya Allah kita minta bantuan Bang Fajri untuk bawakan apa ya namanya materi kah? Ya insya Allah nanti dibawakan Bang Fajri materi. Bagaimana tentang Islam sebagai secara Muslim memandang bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan keinginan. Ya, mungkin setelah ini saya serahkan aja Bang Fajri langsung untuk ngasih ilmunya lah. Ya, tafadhol Bang. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa ketemu. Walaupun di Malang kayaknya lagi hujan, tapi teman-teman masih tetap semangat untuk bisa hadir di majelis ini. Semoga Allah jadikan setiap langkah dan usaha teman-teman semua itu sebagai pemberat kita nanti di yaumil akhir kelak. Dan semoga itulah yang akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu amalan mana yang bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah berusaha gitu ya. Maka ketika berusaha, usahakanlah yang semaksimal mungkin supaya apa? Supaya nanti Allah berikan yang terbaik juga. Tapi kalau misalnya kita memberikan yang biasa-biasa aja, ya jangan protes kalau nanti dapatnya biasa-biasa aja gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, tidak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mencontoh beliau. Dan semoga nanti juga kita termasuk orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di sini dan ini kita akan masuk kepada materi. Sebelumnya saya mau ngajakin teman-teman buat tebak-tebakan. Tolong ditebak, jawabnya di chat aja ya. Binatang apa yang tidak pernah salah? Apa? Ini baru 3 ini. Pesertanya ada 22. Gak usah googling dulu, gak usah.
Parah ini jawab minta dibully banget ini abang moderator ini. Ayo ada lagi Kak? Nah. Oke, tahun ketiga ya. Kita close. 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah kucing garong. Kok bisa, Bang? Apa tuh? Tadi jawabannya, tadi pertanyaan apa? Binatang apa yang tidak pernah salah? Kucing garong. Oh, nggak wrong. Ini masih belum ini ya. Masih belum nyambung ya, Pak ya. Pentium. Bukan kucing ganas, kok kucing garong bukan. Lihat. Ini ya, saya kasih spellingnya. Kucing Nggak wrong. Oke, luar biasa. Mana? Mau ditambah? Google Translate saya masih loading. Binatang apa? Binatang apa yang paling besar di dunia ini? Masih kurang besar. Oh, salah. Kita stop ya. 3, 2, 1, stop. Jawabannya adalah ayam semesta. Ampun. Udah. Kali ini saya Begitu ya. Sudahi saja kajian kita kali ini ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berfaedah sekali kan? Baik, kita mulai teman-teman semua. Bismillah. Semoga tadi bisa menjadi intermezzo buat kita semua. Dan izinkan saya untuk share screen sekarang ya. La haula wala quwata illa billah. Baik, bismillah. Nah, teman-teman semua, sekarang kita masuk pada materi. Fokus ya. Jangan fokus kepada belakang-belakang saya, kita fokus kepada slide-nya aja. Karena ini saya biar bisa terlihat kekinian, jadi dibikin agak-agak jadi gamers gitu ya. Cocok ya? Kamar-kamar gamers kan begini ya. Kita mulai, bismillah. Kemarin kita sudah bahas bahwa ternyata kita adalah manusia, di mana ketika kita sebagai manusia, kita wajib untuk mengetahui siapakah kita. Dimulai dari apa? Dimulai dari kita bertanya, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia ini, dan akan kemana kita setelah ini. Nah, itu yang harus dijawab pertama kali. Supaya apa? Supaya kita nggak salah jalan ketika kita berjalan di dalam dunia ini. Kan gitu ya. Nah, bisa seperti itu, karena betul, Allah itu menciptakan kita, fi ahsani taqwim, dan Allah itu memberikan kita sebuah tugas di muka bumi ini, biar apa? Biar kita tuh tahu tugas kita itu seperti apa, sampai akhirnya nanti kita menjadi khalifah fil ardh. Nah, untuk tahu itu semua, supaya nge-refresh apa yang sudah bisa kita dapatkan hari ini, kemarin maksudnya, kita tuh wajib tahu dulu dari mana kita berasal. Kita sudah tahu jelas di dalam sesi akidah, teman-teman mungkin sudah membahas tentang apa, tentang dari mana aku berasal. Dari mana kita berasal? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika pada saat kita sudah ketemu siapa Allah, siapa Tuhan kita, maka tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Ya kan ya, samina wa ta'na, dengan apa? Dengan apapun yang sudah Allah sampaikan kepada kita, lewat apa? Lewat Al-Quran. Berarti yang harus pertama kali kita buktikan kebenarannya adalah Tuhan kita betul nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah menemukan dan kita tidak bisa membantah Allah sebagai Tuhan kita, maka dari situ kita diminta untuk turuti apa saja perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa saja larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan sekarang banyak orang-orang yang nggak nurut sama Allah, Bang.
Betul. Kenapa bisa seperti itu? Prosesnya adalah gini-gini. Ini kelihatan nggak ya? Ini yang kiri adalah orang unbeliever. Yang ini adalah gini. Ini kiri adalah orang unbeliever. Kanan ini orang believer. Nah, sebelah sini nih, ini adalah orang-orang yang sami'na wa ta'na. Artinya ada 3 titik. Titik pertama unbeliever, titik kedua believer, titik ketiga adalah orang yang sami'na wa ta'na. Orang zaman sekarang, apakah dia menempuh jalan dari unbeliever menuju believer baru kemudian sami'na wa ta'na, atau orang sekarang langsung sami'na wa ta'na? Ini jawab chatnya atau mic aja? Bebas. Yang mana kira-kira? Langsung sami'na wa ta'na, atau dia mendapatkan proses dari unbeliever menuju believer dulu? Kebanyakan langsung sami'na wa ta'na. Kebanyakan langsung sami'na wa ta'na. Itulah yang menyebabkan akhirnya kita seperti sekarang ini suka banget, sering banget, hobi banget melanggar apa yang sudah Allah bilang. Allah udah bilang, wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Allah udah bilang, Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Tapi dengan kita merasa akal kita ini sangat luar biasa, manusia diberikan potensi sangat luar biasa yang bernama akal, akhirnya apa yang kita lakukan? Kita bilang, kalau misalnya kita nggak riba zaman sekarang, gimana caranya bisa punya mobil, punya rumah, punya motor, dan lain sebagainya. Tapi itu menurut akal manusia, yang dimana ketika kita sudah menemukan siapa Tuhan kita, maka akal kita ini tunduk dengan apa yang sudah Allah perintahkan. Ngerti sampai sini ya? Nah, itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Makanya tugas kita bukanlah untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Fungsi akal ini bukan untuk menentukan mana benar, mana salah, tapi fungsi akal kita pakai untuk apa? Untuk menentukan siapakah Sang Maha Benar. Siapa Sang Maha Benar itu? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menemukan Allah Subhanahu wa taala, makanya dari proses unbeliever menuju pada believer, itu harus banyak tanya. Jangan nanya ketika pada saat kita sudah di posisi sami'na wa ta'na. Itu namanya kebalik. Sami'na wa ta'na itu hasil dari ketika kita mencari tahu. Ketika pada saat kita tahu bahwa Allah ini memerintahkan kita untuk meninggalkan riba, maka kita sami'na wa ta'na. Dengan cara gimana? Cari tahu dulu kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Yakini dulu, beriman dulu secara 100% bahwa Allah adalah sebagai Tuhan kita. Makanya dalam surat Al-Baqarah dalam surat Ibrahim ayat ke-24 Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Allah bilang tuh, kalau kamu mau tahu keimanan yang keren seperti apa, yang kuat seperti apa, kamu lihat aja itu pohon. Pohon itu kayak gimana? Pohon yang bagus, pohon yang keren. Pohon yang keren yang akarnya menghujam ke dalam bumi, batangnya menjulang tinggi ke langit. Berarti yang paling utama dari pohon tersebut, mana yang paling utama untuk bisa membuat pohon tersebut kuat? Berarti akarnya. Nah, akar di dalam Islam itu adalah akidah. Nah, akidah itu berarti kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara 100%. Dengan cara apa? Dengan cara kita berpikir kepada Allah, berpikir tentang apa yang Allah ciptakan di dalam alam semesta ini, sehingga kita bisa menemukan bahwa benar Allah adalah Tuhan kita. Nah, untuk menemukan hal tersebut, ternyata Allah memberikan kita 3 potensi. Apa aja potensi yang Allah berikan kepada kita? Allah memberikan potensi kepada kita yang pertama adalah namanya ghoriza atau naluri. Yang kedua adalah Allah berikan kepada kita namanya potensi atau kebutuhan jasmani. Dan yang ketiga, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akal untuk berpikir, at-tafkir. Nah, dengan berpikir tersebutlah kita akan menemukan siapa Sang Pencipta. Sampai ketika kita menemukan siapa Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan kita, maka kita harus taat dan tunduk kepadanya. Cuma untuk berpikir kita mesti tahu syaratnya apa. Kan gitu sampai kemarin ya. Ada yang namanya informasi atau fakta yang terindra, terus kemudian ada yang namanya panca indera, terus kemudian ada yang namanya otak. Lalu kemudian ada yang namanya maklumat asabika. Saya tadi nyontohin kayak begini nih. Ini roti sobek ya. Kalau untuk yang ahwat-ahwat, tolong ini roti sobek beneran, bukan perutnya K-pop ya. Roti sobek beneran. Coba saya mau tanya sama teman-teman semua.
Mungkin nggak antum semua bisa tahu ini roti sobek tanpa antum pernah ngelihat ini roti sobek? Nggak akan pernah. Mungkin nggak antum tahu ini roti sobek, tapi antum tidak pernah mempunyai alat indera minimal 2 mata dan telinga. Nggak akan pernah. Mungkin nggak antum mempunyai bisa tahu itu namanya roti sobek tanpa antum mempunyai otak ketika antum mendapat informasi tersebut, antum merekam ke dalam otak antum. Nggak akan pernah bisa. Dan yang keempat, tidak mungkin antum tahu itu roti sobek tanpa ada yang memberitahu antum sebelumnya. Sepakat? Maka proses berpikir adalah menggabungkan antara fakta yang terindra dengan maklumat as-sabiqah. Itu namanya berpikir. Berarti ketika orang nyampein sesuatu, yang tadi games yang saya mainkan kepada teman-teman semua, walaupun itu klinis banget sih ya, agak-agak seperti bapak-bapak ID gitu. Tapi itu teman-teman, kalau teman-teman sering nonton TikTok, itu di TikTok banyak banget berseliweran jokes-jokes seperti itu, atau nonton YouTube. Iya kan? Bener gak? Yang tadi dibilang, itu apa tadi saya bilang? Kucing-kucing apa yang gak pernah salah? Kucing gak wrong. Dia tidak pernah salah. Ngerti gak? Nah itu teman-teman tadi berasa banget mikir gak pas lagi, ini apa jawabannya, betul? Tapi sebenarnya itu mikir atau nebak? Nebak, karena kita tidak pernah mendapatkan sesuatu hal yang bernama maklumat as-sabiqah. Berarti dalam proses berpikir kita, itu belum sempurna. Itu baru dibilang mikir. Gimana caranya bisa kita dibilang mikir? Kalau mau kita dibilang mikir, berarti jawabannya adalah tanya ke Fajri. Apa bang jawabannya bang? Nyerah bang. Karena kenapa? Karena kita tidak mempunyai informasi sebelumnya. Dia. Loh, bukannya kucing itu juga dia berpikir? Dia berpikir, tapi dia tidak mempunyai akal. Kalau kucing itu punya akal, harusnya ya, dia itu kalau nyuri ikan, bawa kantong plastik. Enggak digigit doang di dalam gigi dia gitu satu-satu tiap hari datang, enggak. Kalau dia punya akal, itu pasti dia bawa kantong plastik. Hari ini pokoknya gue mau ngambil 5 ekor ayam, ikan gitu. Buat 5 hari ke depan. Itu kalau dia punya akal. Tapi dia nggak punya akal. Dia hanya melakukan suatu hal yang dilakukan secara terus-menerus. Itu namanya naluri. Kebiasaan dia. Yang itu sudah menjadi sebuah kebiasaan dari zaman nenek moyangnya kucing gitu ya. Mungkin bukan kucing nggak wrong, tapi kucing apa gitu. Paham sampai sini ya teman semua? Berarti sampai sini ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, saya mau tanya kepada teman-teman. Ini ada seorang pembantu. Anggaplah nama pembantunya itu, siapa tadi namanya moderatornya? Yusuf. Ya. Karena kan dia sekarang jadi pembantu. Membantu memoderatori kegiatan ini. Nah, saya mau tanya kepada teman-teman semua. Ini saya mau ceritain tentang pembantu teladannya. Satu ketika, ini belum muncul ya. Oke, sekarang baru muncul. Nah, satu ketika saya itu pembantu. Makanya saya telepon nih orang tua saya. Mah mau minta tolong dong, ada yang bisa bantu-bantu di rumah nggak? Datanglah dia. Ketika dia datang ke rumah saya, tok, assalamualaikum gitu kan ya. Buka pintu, dia langsung bilang. Malah kan dia nggak bilang, dia langsung masuk. Tapi perawakannya seperti pembantu, pakai belangkon, bawa serbet, terus bawa kardus Indomie biasanya kiri kanan. Nah, terus kemudian langsung jalan lagi ke dalam rumah. Dia otomatis langsung masuk ke dalam rumah, dia cari kamar yang paling kecil. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Karena biasanya pembantu itu di tempat kamar yang paling kecil. Lalu kemudian setelah masuk ke dalam kamar yang kecil itu, ternyata dia betul, itu adalah kamar dia. Terus apa yang dilakukan sama dia? Dia langsung pergi keluar dari kamar tersebut, langsung ambil itu sapu. Dibersihin itu rumah, lalu kemudian setelah dibersihin, dia ngambil kain pel, kain pelnya diambil sama dia, rumah dipel. Bersih, mengkilap, wangi bro. Buka tudung saji, wah kosong tidak ada makanan. Buka kulkas, wah ada bahan makanan sedikit ini. Masak, pas masak ditaruh di atas meja makan, kita diminta dalam keluarga tersebut untuk makan, makanannya enak banget.
Sampai sini senang nggak punya pembantu kayak gitu? Gue pengen ya. Terus kemudian setelah dia melakukan hal tersebut, terus dia bilang, Pak, ini kayaknya bahan baku makanan di rumah nih butuh nih Pak untuk kita stok di rumah. Saya minta duit Pak, minta duit dia. Pas minta duit dia pergi ke pasar, dia beli semua bahan baku makanan, dia pulang ke rumah ditaruh di atas di dalam kulkas. Lalu kemudian habis itu dia bilang, Pak, mobil saya cuci ya, cuci semuanya. Mobil saya dicuci, sepatu saya dicuci, motor saya dicuci, bersih. Setelah mesin-mesinnya bersih. Buang kali kayaknya ya. Sebelum mesin-mesinnya bersih. Terus kemudian setelah dari situ, ternyata hujan turun. Pas hujan turun, ini pembantu mau saya panggil Yusuf. Kan namanya Yusuf ya. Ini genteng bocor. Tapi dia nggak nyaut. Tapi ketika pada saya manggil Yusuf gitu misalnya, itu dia langsung di atas. Udah di atas, tak tok, wah langsung beres, nggak ada lagi bocor. Antum pulang dari kampus nih misalnya, pas pulang dari kampus buka pintu, dia udah di depan pintu. Gimana Pak? Baju Bapak kotor nggak? Kalau baju Bapak kotor, copot bajunya Pak, biar saya cuci. Ya kan ya? Bangun tidur. Pas antum bangun tidur, itu pembantu udah di depan muka antum. Mau makan apa hari ini Pak? Ya kan? Antum pergi ke kuliah, pulang ke rumah, sampai di rumah, dia lagi ngeberasoin mas-mas antum yang ada di rumah itu. Mas-mas batangan antum. Tanpa disuruh, tanpa diminta, dia ngerjain semuanya. Keren gak itu pembantu? Nice ya? Mau nggak punya pembantu kayak gitu? Boh, mau. Itu yang antum harapkan ya. Coba saya mau tanya. Itu sesuatu hal yang dia itu salah nggak? Ada yang salah nggak dengan dia ketika dia pada saat dia bekerja seperti itu? Oke, terlalu rajin. Apa lagi? Kerajinan. Apa lagi? Yang lebih yang lebih paling inti dari yang dilakuin. Apa kira-kira? Gabut. Justru dia ngerjain semuanya itu bukan gabut. Oh, dia patuh. Oke, sekarang saya tanya kepada teman-teman semua. Dari mana teman-teman punya kata-kata patuh? Dari mana teman-teman punya kata-kata taat? Sedangkan dari awal si pembantu ini, dia tidak pernah melakukan hal yang paling krusial. Apa itu? Harusnya kita nanya. Dia nanya, gimana cara dia bisa jadi pembantu teladan? Harusnya dia tanya. Yang pertama kali ketika pada saat dia masuk ke dalam rumah, ketok pintu, Assalamualaikum, apa yang harus dilakukan? Apakah langsung selonong boy? Enggak kan ya? Apa yang harus dilakukan pertama? Langsung nanya kamar. Ini emang benar-benar pembantu dia ini. Dikata itu kamar hotel ya, langsung minta, di mana kamar saya? Waduh. Ayolah, belajar jadi pembantu lah sekali-sekali ya. Ayo. Coba. Nice, betul. Perkenalkan diri dulu. Betul nggak? Perkenalkan diri dulu. Udah berapa lama Mas tadi jadi pembantu itu? Waktu itu? Expert sekali. Perkenalkan. Mohon maaf Bapak, saya ini Yusuf Pak. Betul nggak ini rumahnya Pak Fajri yang minta untuk ada yang beres-beres bantu-bantu di rumah? Oh betul, gitu kan ya. Jangan sampai ketika dia masuk, dia ketemu sama orang, ternyata yang bukain pintu itu pembantu juga. Dia jadi pembantunya pembantu. Betul nggak? Dia harus tahu dulu siapa diri dia ini. Dia harus mengenal siapa diri dia. Setelah udah dia kenalan sama bosnya, gimana? Ternyata itu betul bosnya.
Dia harus tahu siapa tuannya ini. Jangan sampai salah. Jangan sampai yang dia turutin itu adalah pembantu juga. Setelah itu apa yang harus kita lakukan lagi? Setelah itu tanya, kalau udah betul, hak dan kewajiban saya itu apa, Pak? Oh, ternyata dibilang, kamu ini tiap hari wajib ya bangun jam 4 pagi. Kalau lewat 10 menit aja, gajimu tak potong 10.000 ya. Berarti kalau 30 hari kamu telat bangun dari jam 4 misalnya, kamu akan saya potong berarti 300.000. Padahal gajimu dalam sebulan itu cuma 250.000 nombok ya. Jadi nombok 50.000. Berarti dengan dia bangun jam 4 pagi, berarti suatu hal yang wajib dia lakukan. Lalu kemudian dia bilang, bosnya ini, nanti nih ya, kalau kamu ngepel, nyapu tiap hari itu tuh saya senang. Tapi kalau kamu nggak ngelakuin itu nggak apa-apa, saya juga nggak akan marah. Berarti itu suatu hal yang sunnah. Ini ada lemari es nih, yang kiri sama yang kanan. Yang kiri kamu boleh makan, yang kanan jangan sekali-sekali kamu sentuh itu. Berarti yang kiri itu mubah, yang kanan itu haram disentuh. Kamu ngerokok ya? Oh iya Pak, saya suka ngerokok Pak. Ya udah, saya tuh bukan nggak suka dengan orang ngerokok ya. Tapi kalau kamu mau ngerokok ya, kamu pergi dulu lah ke UM dulu sana gitu. Rumahnya di mana gitu ya. Nah berarti dia ngerokok itu nggak suka, bukan nggak suka ya. Itu satu hal yang kalau bisa dihindari, itu berarti namanya makruh. Betul? Nah dari situ baru dia jalanin kewajibannya dia. Berapa banyak orang di dunia ini yang dia mirip kayak pembantu yang tadi kita ceritakan pertama kali. Dia nggak pernah tahu siapa tuannya, dia tidak pernah paham siapa diri dia sendiri, sampai akhirnya dia ngejalanin kehidupan di muka bumi ini sesuka hati dia, sesuai dengan pemikiran dia aja, yang dia tebak-tebak seperti bagaimana teman-teman menebak ayam apa yang paling besar di dunia. Binatang apa yang paling besar di dunia? Dinosaurus lah, hiu lah, paus lah. Padahal jawabannya ayam semesta. Kira-kira jawaban saya benar nggak? Betul, karena yang memberikan pertanyaan adalah saya, yang tahu jawaban adalah saya. Yang teman-teman lakukan itu menebak, itu sama seperti apa yang terjadi dengan si pembantu tersebut. Saya pernah ya dengerin salah satu stand up komedi, itu, ini coba teman-teman bayangin ya, perkataan dia ini ngeri banget apa enggak? Dia bilang gini, kayaknya Tuhan itu nyiptain gue di dunia ini, cuma bikin orang ketawa deh. Kayak ketika berasa orang ketawa itu orang-orang kayaknya lepas gitu. Beban hidupnya tuh lepas, hutang-hutangnya tuh mereka lupa, gitu kan ya. Kayak itu deh tujuan Tuhan gue nyiptain gue. Coba, kata-kata seperti itu nebak apa mikir? Nebak. Nebak jelas itu Bang kayaknya. Nebak jelas, gitu kan ya. Itu nebaknya kafah banget itu. Mungkin ini Bang. Iya kan? Itu nebaknya kafah banget. Coba bayangin ya, antum ketika antum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, terus antum ditanya sama Allah, kamu bawa amalan apa? Ini loh ya Allah, aku nih bawa nih ya, ketawa-ketawa orang seluruh dunia ini yang pernah datang ke showku ini ya Allah. Nih saya kasih ke kamu. Itu kalau orang Jawa ngomong ya, sing ngengkon sopo, yang nyuruh tuh siapa kamu bawa ketawa itu? Kamu tuh gak pernah nanya sama aku, tugas kamu tuh apa di muka bumi ini? Kamu tuh gak pernah nyari tahu. Ngapain kamu bawa kayak gini? Makanya dari situ bukan suatu hal yang itu untuk bisa dipikirkan oleh manusia. Berarti akal manusia itu terbatas. Akal manusia itu terbatas. Nah, orang-orang ateis itu adalah orang-orang yang kebablasan pakai akalnya. Dia kebablasan pakai akal. Sampai akhirnya dia tidak bisa menemukan siapa pencipta. Kalau dia mau berpikir sedikit aja, ngerem pemikirannya, dia pasti akan ketemu dengan siapakah pencipta. Nah, dari pemikiran-pemikiran yang kita lakukan dari tadi terus-menerus itu bisa mendapatkan sebuah hasil nantinya. Dari apa? Dari setiap informasi yang kita dapatkan. Dari isu, pengalaman, idola, asuhan, buku, pengajaran, media, kejadian, doktrin, dan lain sebagainya. Bahkan hari ini adalah saya sedang menanamkan informasi supaya teman-teman mendapatkan hasil pemikiran yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Wow, ini kayak jadi MLM ya. Habis ini tolong ya,
cari uang 10 juta. Tiap-tiap orang. Lumayan, ini kalau ada 26 orang tuh udah ada 26 juta. Enggak. Itu kapitalis sekali ya. Lanjutkan lagi. Nah, dari sini semua, dari informasi yang kita dapatkan, dari semua hal berpikir yang kita lakukan, mendapatkan 3 konsekuensi jawaban. Apa aja? Ada jawaban yang pasti salah, ada jawaban yang mungkin benar, mungkin salah, ada juga jawaban yang pasti benar. Dari 3 pertanyaan ini, antum pilih yang mana kira-kira? Pasti salah, mungkin benar, mungkin salah, atau pasti benar? Mau yang mana? Yang pasti benar. Yang pasti betul. Saya mau tanya, benar nggak kalau misalkan manusia itu tiap hari itu pasti punya masalah? Betul bang. Wah, ketahuan sering banyak masalah. Jawabnya paling cepat ya. Nah, kayak contoh nih, hal yang sepele aja. Kayak contoh pertanyaan, hari ini gue mau pakai baju apa ya ke kampus? Itu sepele kan sebenarnya. Tapi itu jadi masalah. Apalagi buat perempuan. Nanya sama temennya, atau dia udah menikah gitu kan ya. Pah, bagusnya pakai baju apa ya? Hitam, apa merah ya hari ini? Wah, bagus merah deh kayaknya. Merah itu kan ngejreng, kamu tuh pengen aku dilihatin sama semua orang ya. Loh, aku ini kan istri kamu. Oh ya udah, hitam aja. Hari ini kan panas banget, kalau aku pakai baju hitam itu nyerap nanti, aku keringetan nanti. Wah, selesai. Terus akhirnya dia masuk ke dalam kamar, dia keluar pakai baju apa? Pink. Ya kan? Contoh lagi misalnya makan. Mau makan apa, Dek? Terserah. Oh, nasi goreng ya? Enggak, itu bikin aku gendut. Oh, ya udah. Kita beli singkong aja ya. Masa hari gini kita makan singkong? Emang kamu nggak punya duit banget apa? Ya udah deh, kita beli jagung rebus biar mesra, atau kita beli sekuteng. Ah iya, kita beli ini aja, Majapahit gimana? Kiri, langsung gitu kan. Nah terus mau makan apa? Terus dia bilang terserah. Itu masalah teman-teman. Kalau antum mendapatkan situasi seperti itu ketika antum hidup cek. Ini obrolan saya dari tadi. Masuk bang, ngajar. Okay, sampai mana tadi saya ngomong? Jadi sampai yang masalah di yang makan tuh ya. Oh iya. Itu kalau antum mendapatkan situasi seperti itu ya, saran saya cuma satu teman-teman. Pura-pura pingsan aja. Karena itu nggak mungkin ada solusinya. Nah itu jadi masalah. Contoh lagi apa lagi? Ngebangun bisnis itu masalah. Ya kan ya? Nggak punya uang ketika kita merantau itu bermasalah. Nah makanya akal manusia itu sangat tergantung kepada informasi yang masuk sebelumnya. Atau yang tadi sudah kita ceritakan namanya maklumat as-sabiqah. Kayak gini nih, hal yang mungkin benar ya, mungkin benar, mungkin salah ya. Gini, saya tuh ngajakin si siapa di sini yang agak jangan di sini Yusuf aja lagi lah, gampang. Saya bilang sama Mas Yusuf, bro 3 bulan lagi ada lomba lari, yuk latihan. Makanya pas latihan saya ngajak dia latihan, dia semangat banget nih. Wah sampai di hari H, pas sampai di hari H dia lari sangat luar biasa kenceng. Wah cepet banget. Terus kemudian pas lagi nyampe di garis finish ternyata yang menang adalah saya, karena saya nomor 2 di belakang dia. Ketika saya menang, itu si Yusuf protes. Loh kok bisa? Kok bisa dia menang? Padahal juara 1 adalah saya. Ternyata yang tidak dilakukan sama Yusuf adalah dia nggak daftar. Ya gimana mau bisa menang? Begitupun ketika ada orang Nasrani, orang di luar Islam, adalah orang non-Islam, ketika dia melakukan amal seperti amal yang kita lakukan,
itu adalah suatu hal yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Hanya kebetulan benar saja. Gimana biar bisa jadinya pasti benar? Caranya adalah dia daftar dulu. Gimana cara daftarnya? Syahadat. Nah, untuk kita mendapatkan jawaban yang pasti benar, itu harus ada caranya. Gimana caranya? Caranya adalah kita harus mengetahui itu dari sumber yang pasti benar. Kira-kira sumber yang pasti benar itu siapa? Siapakah sumber yang pasti benar? Jangan jawab Fajri ya. Siapa sumber yang pasti benar? Siapa sumber yang pasti benar itu bukan Al-Quran. Siapa itu merujuk kepada bukan benda ya. No, bukan dari pemikiran manusia. Sumber yang pasti benar adalah Sang Pencipta. Kalau antum masih berpikir bahwa yang sumber pasti benar itu adalah pikiran manusia, lo apa bedanya kita sama ateis yang bilang kalau misalnya otak kita itulah yang paling betul. Lalu ketika kita bilang otak kita ini yang paling benar, terus di mana letaknya Tuhan? Di mana letak Allah di situ? Maka untuk mendapatkan sumber yang pasti benar, itu kita harus mengetahui dari pencipta kita. Siapa pencipta kita? Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ Allah menurunkan Al-Qur'an. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, nanti Allah menurunkan agama. Maka muncul nanti alasan untuk orang beragama. Ketika kita tanya Al-Qur'an, apa sih sebenarnya alasan diturunkan agama? Allah ternyata bilang di dalam surat Yunus ayat ke-35. Apa kata Allah? Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Allah bilang sama mereka, akulah yang bisa menunjuki kebenaran. Allah lah yang menunjuki kebenaran. Maka apakah orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti, ataukah, lihat, orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali dia diberi petunjuk. Merujuk kepada nama siapakah ini? Pada siapa? Kalau bingung sama dalil yang disampaikan di depan, lihat Allah bilang, Allah yang menunjukkan kebenaran. Maka apakah orang-orang yang menunjuk kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti orang-orang yang di luar daripada yang sudah aku tunjuk orangnya, atau orang yang sudah aku tunjuk? Siapa dia? Dia adalah orang yang tidak mampu memberi petunjuk kecuali kalau aku kasih petunjuk. Siapa dia? Muhammad SAW. Lalu kemudian abis itu Allah bilang, terus kenapa kamu berbuat demikian? Kenapa kamu nggak mencari tahu tentang kebenaran dari aku? Kenapa kamu nggak mau nurut sama aku? Kenapa kamu nggak mau ikutin Islam sebagai agama kamu? Karena aku sudah menunjuki kamu kepada kebenaran, kepada sosok orang yang bernama Muhammad SAW. Lalu Allah bilang, terus gimana caranya kamu ngambil keputusan kok kayak gitu? Urusan buang air besar kita nggak bisa tahu mana yang paling betul, mana yang salah. Iya, antum tahu yang mana paling benar? Buang air itu duduk, diri, jongkok, guling-guling, tiarap, atau kayang? Yang mana? Coba pakai akal ya. Coba pakai akal, jangan pakai dalil. Bisa nggak? Apa jawabannya? Pasti bervariasi. Ada yang bilang yang benar adalah jongkok, ada yang bilang yang benar adalah duduk, karena sekarang WC paling banyak WC duduk, gitu kan ya. Tapi itu bukan mendapat sebuah jawaban yang pasti benar. Kita akan, kalau menggunakan akal kita, itu kalau di sini ada 26 orang, jawabannya pasti akan ada 26 jawaban yang berbeda-beda. Betul kan? Tapi ketika Allah bilang, nanti itu yang akan ngasih petunjuk kebenaran itu adalah Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad SAW bilang, kalau mau buang air itu, jongkok bro. Kalau antum berada di zaman masanya Rasulullah SAW, waktu itu antum dibilang sama Rasul bilang, kalau mau buang air nanti jongkok ya. Bingung nggak orang zaman itu? Bingung. Mana fakta yang bisa aku indra? Lalu kemudian kita kalau kita di zaman itu kita bilang buang air yang benar itu adalah jongkok,
Itu pasti kita bilang, wah ngada-ngada ini, nggak bener ini. Ternyata ketika sekarang manusia dengan akal yang sangat luar biasa, bikinlah sebuah WC yang keren, yang bisa sampai kalau antum main-main ke toko bangunan yang bagus-bagus itu ada toilet yang kalau kita nyalain lampu toiletnya, itu WC kebuka gini, gitu. Terus habis itu keluar tangan buat bersihin. Horor. Bahkan ada ya, kalau antum mau bikin skripsi secara cepat, kan katanya kan kalau di toilet lama-lama itu inspirasi datang terus ya. Itu sampai disediakan sama orang yang bikin toilet, colokan USB ada di jamban. Tahu jamban nggak? Iya, di tempat toilet itu. Paham? Dan untuk mendapatkan kebenaran aja, kita tuh mesti dikasih tahu. Apalagi makan deh yang lebih simpel lagi. Pakai tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan, kan tangan kiri buat cebok. Loh, cebok itu pakai tangan kiri kebiasaan atau memang sudah dari sananya? Kebiasaan. Tuker aja. Makan pakai tangan kiri, cebok pakai tangan kanan. Selesai. Cuma kalau di dalam Islam agama kita, kalau antum makan pakai tangan kiri, ya antum nggak dapat pahala. Paham sampai sini? Untuk hal makan aja kita nggak bisa mikir mana yang benar, mana yang salah kalau nggak kita dikasih tahu. Buang air aja kita nggak bisa mikir bagaimana caranya yang betul tanpa kita dikasih tahu. Yang ketiga, bagaimana caranya bagi waris kalau nggak dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kejadian kayak sekarang, banyak keluarga akhirnya hancur gara-gara apa? Gara-gara nggak paham bagaimana caranya membagi waris. Waris dibagi rata. Yang berantem siapa? Anak-anaknya. Yang berantem siapa? Istrinya. Yang berantem siapa? Orang tuanya. Tapi kalau dalam Islam diatur semuanya. Kenapa kok diatur dalam Islam sih masalah warisan? Iyalah. Harta yang didapatkan manusia di dunia ini diberikan oleh siapa? Allah. Dipinjemin sama siapa? Allah. Maka kalau udah ada barang dipinjemin, dibalikin lagi, itu terserah siapa jadi buat ngaturnya? Terserah yang minjemin. Ternyata yang minjemin ngasih tahu. Nanti ya kalau kamu udah meninggal, ini aku kasih tahu nih caranya bukan bagi hasil ya. Bagi warisnya gimana? Laki-laki nanti dapat 2, nanti perempuan dapat 1. Itu pun dipikirin dalam Islam kenapa perempuan cuma dapat 1. Jangan diprotes. Apa tujuannya? Supaya nanti si perempuan ini itu nanti dijamin hidupnya, dibantu kehidupannya oleh si laki-laki. Itu luar biasanya Islam. Memuliakan sangat luar biasa perempuan. Apalagi naik lagi misalkan, gimana cara memimpin negara? Coba kalau digunakan pakai akal kita. Susah, nggak akan bisa. Akhirnya gimana? Ya mohon maaf lahir batin ya. Akhirnya jadi kayak dunia zaman sekarang. Padahal Allah udah menurunkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah tuh sudah menurunkan Nabi, sudah memutuskan Nabi Muhammad untuk menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang sangat luar biasa, paling keren, sempurna. Maka ambil itu semuanya. Nggak cuma sekedar urusan bangun tidur sampai tidur doang. Dari bangun tidur sampai tidur itu, Nabi Muhammad menjalankan seluruh aktivitasnya dari urusan individu, kelompok, ya kan ya, terus masyarakat, bahkan sampai bernegara. Jadi jangan diambil sebagian, dihilangkan sebagian. Paham sampai sini teman-teman semua? Wah, ini jadi serius ya. Kita tebak-tebakan lagi gimana? Oke, kita lanjut. Nah, makanya teman-teman semua, Allah tuh udah ngasih tahu kepada kita. Bahkan Allah udah memberikan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Surat yang teman-teman pasti sudah hafal. Apa surat pertama yang Allah turunkan? Surat Al-Alaq. Ayat berapa? 1-5. Apa kata Allah? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Apa kata Allah? Baca. Baca wahai manusia. Gak cuma sekedar kamu baca. Kamu tadabbur, kamu baca tafsirnya, kamu pelajari, kamu pikirin itu semua yang ada di dalam Al-Quran. Apa isinya? Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Kamu kan udah tahu kan aku ini sebagai
pencipta kamu, aku nih yang menciptakan kalian, maka bacalah petunjuk yang sudah aku turunkan ini kepada kamu. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Karena kan Allah mau bilang, apa sih maksudnya darah? Kalau misalnya kita itu kebelek dari kita, kemudian darah keluar, itu paling kan kita buang gitu kan ya. Karena kan Allah itu mau bilang, ya, kamu itu sebenarnya hina, kamu tuh nggak ada apa-apa, emang nggak ada sama aku tuh. Makanya teman-teman semua, kita tuh butuh Allah. Makanya akal kita ini dipakai buat ketemu siapa tuh Tuhan kita. Ikutin apa mau Tuhan kita. Jalankan semuanya. Ikutin juga perintah yang sudah disampaikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasul tuh nyampein sebuah hadis kayak gini. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsu kalian mengikuti apa yang aku bawa. Apa yang Rasul bawa? Yang Rasul bawa adalah Al-Quran. Kalau hawa nafsu kita masih bisa bertentangan dengan Al-Quran, maka ada yang kurang tepat dengan keimanan kita. Kan iman itu naik turun, Bang. Betul, al-imanu yazidu wa yanqus, betul, nggak salah. Tapi bagaimana caranya biar bisa iman kita itu naik terus menerus atau tuh nggak turun gitu? Gimana caranya? Ya, salah satu caranya dengan dekat dengan Al-Quran. Makanya kan dijadikan salah satu sumber hukum salah satu sumber hukum di dalam Islam itu adalah Al-Quran. Saya mau tanya nih teman-teman semua, sumber hukum Islam itu ada berapa? Ada berapa sumber hukum Islam? 2, 3. 2, 3 kucing berlari. Jadi jarjit ya. Ada berapa? Yes, yang jawab 4 betul. Sumber hukum Islam itu ada 4. Apa aja? Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada ijma sahabat, ada qiyas. Nanti dari 4 sumber hukum Islam ini, saya nggak akan menjelaskan secara detail ya, karena waktu kita terbatas ya. Tapi teman-teman, minimal teman-teman udah pernah dengar gitu kata-kata itu ya. Terus kemudian dari 4 sumber hukum Islam ini, nanti akan muncul apa? Akan muncul yang namanya hasil daripada sumber hukum Islam ini. Apa itu? Hasilnya adalah berupa hukum. Gampang sekali. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka dari situ, seorang muslim itu wajib buat mengetahui status hukum dari perbuatan yang dia lakukan. Apakah ini termasuk perbuatan yang wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram? Kenapa? Karena setiap amal perbuatan manusia itu nanti akan dipintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Kan gitu ya. Nah, nanti dari 4 sumber hukum Islam ini ada yang namanya perintah, ada yang namanya larangan. Nanti diperhatiin nih. Kalau ada perintahnya itu tegas atau jazm, itu berarti wajib untuk dijalankan. Lalu kemudian ada perintahnya itu tidak tegas, itu berarti bisa jadi suatu hal yang sunnah atau mubah. Kalau misalnya ada larangannya tegas luar biasa, berarti itu namanya, ada larangannya tidak tegas, itu berarti masuk kepada hal yang makruh. Ada nanti nih larangan yang tegas luar biasa, itu berarti suatu hal yang haram untuk kita apain, untuk kita tinggal. Kata-kata haram aja. Tapi haram ini akan dibagi lagi menjadi 2. Ada yang keharaman ini akan menyebabkan itu sebuah dosa yang besar, ada dosa yang tidak besar. Yang wajib pun nanti juga seperti itu. Ada fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah. Selesai? Enggak. Ada yang namanya sunnah. Ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah yang namanya ghairu muakkad. Mana yang harus kita perhatikan dulu ketika kita menjalankan kehidupan? Lihat. Kita harus prioritaskan kepada yang wajib sama yang haram dulu.
Karena yang makruh sama yang sunnah itu banyak banget kan ya di luar sana kita bisa mendapatkan. Nah, untuk urusan haram ini wajib kita tahu mana yang dosa besar, mana yang dosa tidak besar. Bukan berarti ya udah gue pilih aja dosa yang tidak besar biar nanti gue dikit aja gitu dosanya. Enggak. Tapi kita harus menghindarkan diri dari dosa-dosa baik itu besar ataupun itu tidak besar. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu wajib kita jalankan semuanya. Kalau fardu kifayah itu kalau udah ada yang ngejalanin ya kita nggak perlu ngejalanin. Karena nanti ada yang namanya sunnah, ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah ghairu muakkad. Ya kan ya? Nanti mana yang dulu kalau misalnya ada sunnah-sunnah itu semuanya usahakan untuk dijalankan. Tapi kalau misalnya ada sunnah muakkad sama ghairu muakkad, jalankanlah, maksimalkanlah yang sunnah muakkad dulu. Supaya nanti ketika kita sudah terbiasa menjalankan sunnah muakkadah, nanti yang ghairu muakkad baru kita jalankan. Apakah selesai? Enggak. Ada kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Simpulannya adalah teman-teman semua, ketika teman-teman nanti beramal di dalam hijrah, itu perlu yang namanya skala prioritas. Nah, skala prioritas ini teman-teman pelajari aja. Cari guru yang bisa menjelaskan tentang fikih aulawiyat. Nah, untuk belajar fikih aulawiyat, teman-teman mesti belajar lagi yang namanya bukan baca Quran. Belajar lagi namanya bahasa Arab. Lalu kemudian yang kedua, hukum tidak bisa dinilai hanya dari satu dalil saja. Butuh istinbat, butuh yang namanya itu buka semuanya tentang dalil, tentang satu yang mau kita bahas, nanti baru setelah dari situ kita tahu mana apa itu hukumnya. Dan biasanya itu bukan tugas kita. Karena kenapa? Karena kita juga nggak paham tentang bahasa Arab. Lanjutkan lagi. Pahami bahwa ilmu kita tuh masih sangat rendah. Harus hargai perbedaan. Jangan malah bilang, wah gue ini yang paling betul. Jangan. Justru semakin kita belajar, semakin kita paham bahwa memang ada perbedaan ketika pada saat mengambil suatu hukum. Lalu kemudian apa lagi? Serahkan semuanya kepada ahli, kepada imam, kepada mufasir, kepada fuqaha. Siapalah kita yang bisa menjudge orang lain? Siapalah kita yang bisa mengklaim bahwa inilah yang paling betul? Jangan. Kemudian apa yang kita lakukan? Fokuslah dalam hijrah. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Selebihnya gimana? Selebihnya gelorakanlah ukhuwah bersama-sama. Ayo bareng-bareng. Jangan lagi Islam itu sebagai buih di lautan. Maka ketika masa teman-teman hijrah, kalau teman-teman nunjuk orang lain, ingat itu baliknya ke kita tuh lebih banyak dibandingkan jari yang kita tunjuk kepada orang lain. Selesai sampai situ, apakah bang? Enggak selesai sampai situ. Nanti dari haram, dari wajib, dan wajib ini ada lagi yang lain. Apa namanya? Namanya umur daruri. Yang paling harus diutamakan. Apa dalam artian gini? Ada wajib. Tapi ada yang wajib disandingkan kepada yang wajib. Kalau wajib ketemu sunnah, wajib kita ngejalanin. Kita memilih yang wajib. Wajib ketemu haram, mana yang harus kita lakukan? Kita tinggalkan yang haram dulu. Nah, kalau wajib ketemu wajib gimana? Wajib ketemu wajib gimana? Ternyata Islam, saking kerennya Islam, dia sudah mempunyai aturan itu semua. Ternyata salah satu Allah menurunkan Islam itu enggak dengan alasan yang sia-sia. Ada yang namanya hifzuddin. Ini adalah bahasa Arab itu maqasidus syar'i. Alasan diturunkannya Islam dalam dunia ini. Apa? Untuk menjaga agama. Hifzud itu adalah penjagaan atas agama. Terus kemudian ada yang namanya hifzun nafs, itu penjagaan atas apa? Atas nyawa kita. Lalu kemudian ada apa lagi? Ada yang namanya hifzun nasal, keturunan. Karomah, itu apa ya bahasanya? Menjaga kehormatan ini terutama kepada untuk perempuan. Selesai? Enggak. Allah juga menurunkan Islam itu untuk menjaga akal kita. Supaya akal kita enggak dirusak, itu apa aja yang harus dilakukan. Lalu kemudian apa lagi? Hifzul mal. Apa yang hifzul mal? Menjaga harta. Nanti dari situ ada yang namanya umur hajiat. Yang boleh setelah umur daruri ada yang namanya umur hajiat. Secara umur hajiat ada yang namanya umur tahsiniyah. Tapi saya nggak akan bahas ini dan teman-teman juga nggak perlu bertanya ini. Telan aja ini dulu ya. Nah, saya akan memberikan sebuah gambaran tentang alasan kenapa Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hifzuddin, nafs, nasal, karomah, akal dan mal. Siap ya? Kita lanjutkan bismillah. Yang pertama, Allah itu menurunkan Islam untuk menjaga harta. Untuk menjaga harta. Teman-teman pasti tahu di dalam surat Al-Baqarah 188 itu ada kata-kata, kalau saya nggak salah ya, ada kata-kata innamal mu'minuna ikhwah fa
baina akhaikum dan seterusnya. Betul? Nah, salah satu Allah menurunkan aturan untuk Islam itu menjaga amal, menjaga harta, itu supaya nanti orang-orang yang berkelebihan harta dia bisa untuk membantu saudaranya yang berkekurangan harta. Tapi kita lihat tempat yang sangat luar biasa seperti ini di Dubai, di Uni Emirat Arab. Di tempat mereka itu kan sangat jarang sekali yang namanya sungai, tapi mereka bisa membuat hal yang seperti ini sangat luar biasa keren. Lalu bahkan di sana tuh ya, itu mobil-mobil dilapisi sama emas, berlian, dan lain sebagainya. Dan di Dubai pun kita akan melihat bahwa ternyata di sana macet juga dengan mobil-mobil seperti ini. Kalau di Jakarta kan macetnya ojek online ya. Bahkan gak cuma selesai sampai situ, sangat luar biasanya kekayaan mereka. Mereka itu bisa bikin sebuah tempat kayak SeaWorld. Ini jadi lobinya hotel di Dubai. Dan kalau teman-teman menginap di sana, teman-teman nanti akan mempunyai tempat penginapan underwater di dalam kamar hotel tuh kayak gini. Kayak gini ya. Lo bisa lihat view. Jadi kalau view-nya marah, nanti mau dipanas. Dan bahkan di sana saking panasnya, mereka pengen sekali nyobain gimana caranya biar bisa ngerasain salju ya. Mereka bikin sebuah permainan yang bisa ngerasain salju. Selesai? Enggak. Bahkan mereka mempunyai tempat untuk main tenis di atas gedung yang luar biasa. Arung jeram nih gimana ya caranya di sini itu tandus banget. Mereka bikin arung jeram buat. Sedangkan di belahan dunia yang lain sana itu banyak sekali saudara-saudara kita itu di luar negeri ya, bahkan di Indonesia pun sendiri banyak orang yang sangat luar biasa kaya yang dia kalau kaya itu makin kaya mungkin nanti akan makin miskin. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di dunia ini atau khususnya di Indonesia ini itu ada tempat yang seperti ini. Bahkan gak cuma sampai situ, bahkan kita tahu bahwa asing itu bisa menguasai 100% tentang urusan yang ada di Indonesia, hal-hal seperti ini. Nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti kita akan mempertahankan tempat ini, mempertahankan kehidupan kita, kan gitu kan ya? Supaya apa? Supaya kita nggak dijajah oleh orang-orang luar negeri sana. Sama-sama nanti Islam dibilangnya teroris, kan ya? Nanti dibilangnya, oh ini orangnya teroris dan sebagainya. Padahal kenapa? Karena kita tidak menjaga yang namanya hifzul mal. Orang miskin makin miskin. Bahkan kita seperti dibilang tidak peduli dengan mereka. Nah, terus kemana? Yang Allah udah bilang Islam itu turun untuk menjaga harta. Nah, terus kenapa kamu menyimpan harta kamu terus demikian rupa? Kamu tuh lupa ada orang yang sangat luar biasa mengais rezeki mereka di sampahan sana. Mengambil beberapa sampah yang bisa didaur ulang atau dijadikan sebagai uang nantinya untuk apa? Untuk mereka makan. Terus masuk Islam macam apa yang kita terapkan? Nah, Allah tuh maunya kita tuh bisa menjaga harta kita. Yang kedua, hifdzul akal. Allah menggunakan Islam itu untuk apa? Untuk menjaga akal manusia ini. Tapi malah Indonesia pengguna narkoba di Indonesia itu sampai 4,2 juta orang. Mungkin sekarang lebih tinggi lagi. Apalagi untuk menjaga akal itu Allah udah bilang babi itu nggak boleh dimakan. Kan ya, muncul yang label babi haram. Apalagi rokok dan apalagi. Informasi berikut ini perlu Anda ketahui khususnya bagi para perokok karena ternyata filter rokok mengandung hemoglobin atau protein darah babi. Fakta ini terungkap dari hasil riset peneliti dari Belanda dan Australia. Majelis Ulama Indonesia akan menyatakan haram jika hasil penelitian itu benar. Allah udah bilang jangan minum khamr. Karena Islam itu turun, aku ini menciptakan kamu itu fi ahsani taqwim. Aku sudah kasih tahu kepada kalian semua, jangan kalian merusak akal kalian.
Salah satunya adalah dengan apa? Dengan informasi-informasi yang buruk, dengan informasi-informasi yang sangat luar biasa bisa merusak akal kita, narkoba dan lain sebagainya. Teman-teman bayangin. Sekarang ini salah satu pendapatan terbesar income di dalam di Indonesia ini itu kan dari rokok ya. Coba rokok itu sangat luar biasa penjualannya, bahkan orang itu banyak banget yang tergantungan dengan rokok. Ya kan sekarang udah nggak ada rokok, udah dijauhin mas, ada efek sama aja. Jangankan ngomong keimanan ya, jangankan ngomongin masalah harta ya. Itu ngomongin masalah harta aja nggak usah dipikirin. Masalah iman yang paling utama. Masalah keimanan aja, ini tuh banyak sekali yang tidak peduli dengan keimanan yang ada di rakyat Indonesia ini. Coba bayangin, kalau imannya sudah rapuh, bagaimana dengan rakyatnya? Bagaimana dengan hal-hal yang sudah Allah perintahkan untuk dilarang, untuk dijauhin? Bahkan ketika pada saat kita tahu cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq itu seorang khalifah. Dia bahkan seorang Abu Bakar As-Siddiq ini, ketika dia mau mencari tahu bagaimana keimanan para rakyatnya, para masyarakatnya, itu dia pergi. Dia sampai pergi ke pinggiran Jaziratul Arab untuk apa? Mengetes bagaimana keimanan rakyat. Diceritakan bahwa ketika waktu itu dia menemui seorang anak muda yang sedang menggembala kambing, kemudian ditanyakan sama Abu Bakar As-Siddiq, ini punya siapa bro? Oh ini punya bos saya om, kan ya? Oh saya beli satu boleh nggak? Bos kamu tahu nggak berapa jumlahnya? Nggak tahu om. Jadi saya beli ya, yang itu dulu nggak tahu ya siapa presidennya. Dia karena nggak ada sosial media, nggak ada Instagram, nggak ada YouTube dan sebagainya. Itu dia nggak tahu kalau itu sama khalifah. Kalau kemudian bilang enggak, jangan. Ya udah beli aja satu, ini harganya sekian. Itu udah untung banget. Bos kamu juga nggak tahu kan ini berapa jumlah kembalannya, nggak tahu. Udah jual aja ke saya. Terus apa kata si anak asli itu? Dia bilang, betul sih, bos saya ini nggak tahu. Bos saya ini nggak tahu berapa banyak gembala yang saya gembalakan, hewan yang saya gembalakan. Tapi nih ya, Tuhan yang saya ini tahu apa yang saya lakukan. Lalu ketika waktu itu apa yang terjadi sama Abu Bakar As-Siddiq? Dia bilang, oh sudah, dia sudah tenang. Kenapa? Dia sudah memastikan bagaimana kondisi iman daripada masyarakat yang dipimpin oleh dia. Kita di Lombok ya. Itu waktu Lombok terkena bencana, itu saya dapat berita bahwa ternyata ada 1.000-an orang yang murtad keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia berani menggadaikan imannya untuk diganti kepada suatu hal yang itu adalah kebutuhan pokok dia. Sedangkan Bilal bin Rabah ketika pada saat di zaman Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, itu dia ditimpa batu sebesar badan dia tidak goyah, dia tidak akan pernah goyah. Karena kenapa? Imannya. Dan salah satu tujuan Allah menurunkan Islam untuk menjaga akal kita. Bukan untuk sebuah keinginan sesuatu Allah, bukan, tapi untuk keberlangsungan hidup manusia. Karena kenapa? Karena Allah yang tadi, Allah paling tahu bagaimana dia menjaga kehidupan. Sama seperti handphone. Handphone itu yang paling tahu bagaimana cara operasinya adalah yang bikin handphone itu. Itu hifdzul akal, penjagaan atas akal, hifdzul karamah, penjagaan atas kehormatan. Kehormatan siapa? Lebih utama kepada perempuan. Kita lihat datanya. Perempuan bahkan sekarang ini tahun 2008 tapi sebenarnya ini ada sekitar 62,7% siswa SMP itu tidak perawan. Terus kemudian ada orang yang dia tidak mau meladeni pacarnya, lalu kemudian pacarnya marah, ngamuk, waktu ketemu ngamuk, nggak mau ngadenin atau nggak mau bersetubuh dengan dia, pacarnya ngamuk, kemudian apa yang dilakukan sama pacarnya? Dia masukin cangkul di dalam tubuh si pacarnya, menjadi melawan si pacarnya. Itu bayangkan yang kayak ini. Bahkan kalau teman-teman tahu tentang ini, hifdzul karamah ini diceritakan waktu itu di zaman masa Abbasiyah. Ini ada seorang perempuan, dia itu di Amoria, dia Aina Mu'tasim, mana Khalifah Mu'tasim?
Kenapa dia diambil, dicabut? Dia tanya, mau kasih mana, mana yang mau kasih? Aku sudah dihancurkan kehormatanku. Lihat, cuma itu terbuka, ditarik, dan dia tidak bisa melawan, bisa teriak pada Allah itu. Padahal si kasih ini ada di bawah. Jauh sekali, sangat luar biasa. Kemudian dia mendengar cerita tersebut, lalu kemudian langsung Qasim bilang, kirim pasukan ke sana. Dan ketika pasukan itu dikirim, ujungnya udah sampai di Amuriah, tapi buntutnya itu belum selesai keluar daripada Irak atau Baghdad. Itu hanya buat menjaga sebuah kehormatan perempuan satu perempuan. Menjaga atas keturunan. Bagaimana mungkin akan kejadian bahwa Allah menurunkan Islam untuk menjaga keturunan sangat luar biasa, tapi orang-orangnya nggak mau menikah dengan berbeda jenis. Mereka justru mau dengan satu jenis. Bagaimana kejadian nanti ketika orang-orang melazimi hal tersebut? Apakah perkembangan ini akan berkembang atau justru akan punah lama-lama? Akan punah. Tentang hal-hal LGBT, tentang pelecehan seksual, itu nggak aneh dalam yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada cerita pria Parubaya itu jadi korban pelecehan seksual di bus Transjakarta. Coba bayangin, itu kakek yang nggak lucu lagi, di media sosial pun ada stiker-stiker yang cowok dengan cowok, bahkan ada yang namanya Blood ini kan kalau nggak salah itu situs untuk para gay. Dan kalau antum melihat TikTok itu saya ngelihat ya, tapi itu buat survei ya, saya nggak main TikTok secara ya jadi itu nggak. Itu orang yang maaf ya, yang cowok-cowok lunak itu udah nggak takut lagi untuk menampilkan diri mereka di luaran sana, bahkan banyak luar biasa. Terus bagaimana nanti bila Allah turunkan hifzul masal? Lah kok iya malah nggak mau punya keturunan. Itulah kenapa ketika pada saat kalau antum tahu ya, ini salah satu syarat di dalam Islam. Kalau antum punya anak laki-laki sama perempuan itu sudah balik, itu kamarnya harus dipisah. Biar apa? Biar nggak terjadi penyimpangan seksual itu. Dan juga ya, ketika pada saat kalau antum tahu dalam Islam itu kalau belajar itu cewek cowok dipisah, nggak digabungkan, nggak digabungkan. Biar apa? Biar nggak terjadi persaingan laki-laki dan perempuan. Karena kenapa? Laki-laki itu punya kemampuan sendiri, perempuan itu punya kapasitas juga sendiri. Kalau digabungkan, akhirnya gimana? Akhirnya yang terjadi adalah persaingan antara laki-laki dan perempuan. Ujungnya kemana? Ujungnya kepada hal-hal feminisme, ya kan ya? Dan jadinya merasa perempuan itu bisa melakukan hal apapun sama seperti laki-laki. Bagaimana? Dari bentuk aja udah salah, dari bentuk aja udah berbeda. Laki-laki itu punya kekuatan sangat luar biasa, tapi saya nggak pernah ngeliatin laki-laki, bahkan saya sendiri menggendong anak saya itu lebih daripada setengah jam sangat kuat. Tapi perempuan itu bisa melakukan itu sampai bahkan semalam suntuk. Itulah luar biasanya Islam. Bahkan dari kata-kata aja. Kalau kita nyuruh laki-laki untuk duduk aja, itu katanya apa? Ijlis, duduk, tinggi nggak nadanya? Tinggi nadanya. Tapi untuk mempersilahkan perempuan untuk duduk, ijlisi. Nggak mungkin kita bilang ijlisi, nggak enak banget. Tapi makanya di dalam bahasa Arab itu ijlisi. Itu pasti dia akan turun ke bawah. Buat apa? Memuliakan perempuan. Mempersilahkan, tafadhol. Dari perempuan, tafadhol. Kenapa? Karena di dalam Islam itu dimuliakan. Tapi lucu sekarang, yang perempuan malah nggak mau dimuliakan, dia menebar aurat kemana-mana. Tapi itu terjadi atas dasar apa? Atas dasar bahwa kita tidak dijaga ini. Terserah, lu mau kayak gimana terserah lu. Nggak ada urusan iman itu urusan lu sama Tuhan lu aja. Di dunia ini, kehidupan dunia, jangan bawa-bawa itu semua. Itu
Itu yang namanya sekularisme, memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Hifdzun nafs. Ada lagi namanya hifdzun nafs. Kita lihat saudara-saudara kita di Rohingya sangat luar biasa terzolimi. Terus kemudian kita waktu itu ada orang di tahun-tahun sebelumnya, sebelum sekarang Aceh, alhamdulillah akhirnya diperbolehkan dan mereka menerima saudara-saudara kita dari Rohingya. Itu tuh nggak diperbolehkan. Terombang-ambing di lautan sana. Nah, terus bagaimana coba? Itu sama-sama Muslim loh. Itu sama-sama Muslim. Jangan cuma gara-gara di beda negara, malah jadi kita membedakan semuanya. Enggak. Innamal mu'minuna kamu bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kamu saudara. Walaupun dia dari luar negeri, bukan dari negara Indonesia. Dan bahkan kita sudah tahu banyak sekali cerita tentang masa terorisme. Dan coba lihat, terorisme itu sebenarnya keji itu siapa? Orang-orang di luar Islam. Ini genosida terbesar di dunia itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang dari luar dari Islam. Bahkan kalau teman-teman tahu tentang OPM itu juga ngerti banget ceritanya. Terus teman-teman ingat waktu itu ada yang bakar musola atau bakar teman di Islam di Tolikara. Apa yang terjadi? Malah diundang. Kemudian ustaz kita, guru kita, pembakaran di Tolikara itu mereka ustaz bilang itu diantaranya adalah musola Kristen. Dan itu biasa maka siapa yang membunuh satu nyawa di ketika dia di dunia, dia sama seperti menghilangkan seluruh nyawa di dalam dunia. Coba ya. Lalu alasan diturunkannya agama Islam adalah untuk menjaga agama. Biar apa? Biar nggak terjadi penistaan. Melindungi agama biar jadi kita tuh diminta untuk melindungi negara ini, melindungi agama ini. Supaya apa? Supaya tidak jadi penistaan yang terjadi kemarin-kemarin itu banyak luar biasa. Sampai-sampai ada lafaz Allah di dalam alas sendal. Lalu kemudian apa lagi ceritanya? Islam sangat luar biasa dizolimi banget sekarang ini. Bahkan ada cerita waktu itu tempo hari itu ada cerita guru agama asing itu dilarang masuk ke Indonesia. Sebenarnya apa lagi? Ada namanya Kristen Katolik. Pakai jilbab tapi ngomongin tentang Yesus. Terus apa lagi? Ada lagi baju abangan tulisannya sih Arab, tapi ada unsur Arab dan situ kita nggak tahu. Kalau kita tidak belajar tentang agama kita sendiri atau belajar tentang bahasa Arab itu. Ya Allah, ya Tuhan. Dan itulah tujuan Islam. Tujuan Islam diturunkan di dalam dunia ini. Coba, kalau antum menggunakan akal antum, apakah terjadi seluruh yang Allah inginkan atau bakal terjadi sesuatu yang Allah tidak inginkan? Mau misalkan nanti peradaban Islam itu tegak ya, itu cuma kebayang ya, wah berarti ini nggak mungkin nih kayak sekarang, masih berbeda nih. Semakin kita cari, semakin kita mencari tahu literasinya, itu peradabannya nggak mungkin ada orang itu. Akan ada orang-orang yang ditakutkan sekarang kan cuma gambar, kalau misalnya orang Islam itu bakalan terjadi. Cerita tentang Umar bin Khattab itu ya. Umar bin Khattab waktu itu pernah ketika dia menjadi seorang Amirul Mukminin, khalifah kedua, itu ada orang dari Romawi sana, dari Roma sana, itu minta apa? Khalifah buat apa? Umar bin Khattab, saya belum ada Islam yang ngejagain, saya tuh nggak sanggup ya di bawah pemimpinan dari orang-orang dari luar Islam ini. Mereka tuh luar biasa. Orang datang ke tempat saya, orang menancapkan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasul di situ supaya apa? Supaya nanti kita ini tenang. Teman-teman semua, alasan kenapa Allah menurunkan syariat Islam, alasan kenapa Allah menurunkan agama ini, alasan kenapa Allah menurunkan syariat sangat luar biasa itu untuk menjaga apa? Menjaga diri kita. Makanya Allah bilang di dalam surat Al-A'raf ayat keberapa? 96. Dan sekiranya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ini kunci kebahagiaan.
bukan kunci kesenangan, tapi kunci kebahagiaan. Apa bedanya kesenangan sama kebahagiaan? Senang itu sesaat, tapi bahagia itu selama-lamanya. Kalau Allah memberikan sebuah berkah kepada kita, itu berarti kebahagiaan. Dari langit dan bumi, pasti akan terus Allah berikan kepada kita. Apa kuncinya? Beriman dan bertakwa. Tapi apa kata Allah? Tapi mereka itu mendustakan ayat-ayat aku, kata Allah. Maka kata Allah, akan kami siksa mereka disebabkan atas perbuatan mereka yang mereka lakukan untuk menzolimi diri mereka sendiri, padahal Allah pun tidak butuh dengan mereka. Kita itu. Dan kita tahu bahwa di dalam Islam ada yang namanya hablum minallah, betul ya? Ada yang namanya hablum minannas. Biasanya kita cuma tahu hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah itu berarti urusannya apa? Urusannya tentang akidah dan ibadah. Ini udah dilakukan belum? Sudah diamalkan. Tapi belum semuanya mengamalkan secara 100%. Ibadahnya masih belum terlalu expert gitu. Kemudian yang kedua ada yang namanya pembahasannya. Dimensi kedua adalah namanya hifzun nafs, terhadap diri sendiri. Apa itu hifzun nafs? Hubungan manusia dengan diri sendiri. Mengatur tentang apa? Mengatur tentang bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara berpakaian, akhlaknya itu seperti apa dalam ketika dia memakai Islam dan kehidupan sehari-harinya. Tapi ternyata ada yang namanya hifzun hablum minannas. Hablum minannas ini ternyata banyak, teman-teman. Hablum minannas ini isinya adalah seperti ini, nggak cuma sekedar kita tuh bersosialisasi kepada tetangga, enggak, tapi banyak banget. Salah satunya adalah sistem pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam. Itu hablum minannas, itu yang mengatur kehidupan dunia manusia dengan manusia yang lainnya. Atas apa? Atas apa yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah dirangkum semuanya oleh Nabi Muhammad SAW supaya kita mencontoh. Biar apa? Biar nanti semua tujuan maqasidus syar'i itu bisa dijalankan secara benar, secara apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya kita menjalankan ini semua, Allah udah bilang memang kita ini khairu ummah, kita ini kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian ini, kita sebagai umat manusia, Islam terkhususnya, itu kita ada sebagai seorang yang dibilang sama Allah khairu ummah, umat terbaik. Syarat itu 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan ikutin apa kata Nabi Muhammad SAW. Nah, terus apa sebenarnya alasan dibalik lengkapnya syariat Islam? Syariat Islam itu sangat luar biasa banyak. Apa kata Allah dalam surat ini? Banyak ya, kata-kata ini banyak banget. Di dalam surat At-Taubah ada, dalam surat As-Saff ada, di dalam surat Al-Fat ada. Apa kata Allah? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun, atau wa kafa billahi syahida. Di ayat yang lainnya, dialah yang mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, supaya apa? Supaya dia memenangkannya di atas segala agama selain pada Islam, meskipun orang kafir itu, orang musyrik itu benci banget. Dan di ayat lainnya, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Allah itu menghendaki betul agama Islam dapat dimenangkan atas semua agama di dunia ini. Harus apa? Itu berarti harus menjadi apa? Menjadi visi hidup kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam. Apalagi kata-kata yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 120. Apa kata Allah? Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi Nasrani itu nggak pernah senang sama kita. Berarti Islam tuh pengen senang sendiri dong. Lihat di ayat yang tadi di atas, walau karihal musyrikun. Walau karihal musyrikun. Emang orang-orang muslim itu benci sama yang sudah Allah bilang kepada Islam itu bagaimana nanti ke depan. Dan dari situ, dalam surat Al-Maidah ayat ke-80, sesungguhnya kamu
Sungguh kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Saya nggak akan bahas tentang Yahudi, kita skip aja. Ini kitab-kitab yang ada di dalam orang-orang Yahudi. Kenapa sih sangat luar biasa Islam itu? Ya, Islam itu mengajak kepada kebaikan. Islam itu mengajak kepada orang-orang supaya ayo kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama Nabi Muhammad. Kalau itu Nabi Muhammad SAW itu tingkat berbuat surat. Ya, habis perang Nabi Muhammad surat ke Roma dan Persia. Apa inti suratnya dua-duanya itu? Supaya apa? Supaya Allah itu, supaya Nabi Muhammad ini bisa menjelaskan Islam di seluruh dunia. Ada banyak yang tidak mengetahui dan Persia. Karena Nabi Muhammad SAW mengajak kepada raja Roma dan raja Persia untuk apa? Masuk Islamnya, masuk Islamlah, maka sama. Ajak Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan masyarakat yang ucap seperti apa? Ingat Islam. Kan tanpa memasuki bukan bulan Islam. Nah, apa guys? Sampai tadi supaya kita bisa tugas dan tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Abang Moderator Mas Yusuf. Kemudian setelah ini kita bisa tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Yo, kita cek lagi ya. Masih pada bangun kan nih? K-pop inspiratif, mencerdaskan, BDM, gembira. Suaranya udah pada ceneng-ceneng. Ada yang serak-serak. Ya silakan. Di dulu. Nah, tafadhol. Ya, tadi kita sudah mendapatkan ilmu baru pada malam hari ini tentang the way of Islam. Jadi bagaimana seorang Muslim seharusnya melihat sebuah permasalahan tentang sebuah apa-apa fakta yang ada di bumi ini berdasarkan dari sumber hukum 4 tadi ya, Al-Quran, Sunnah, Ijtima, Qiyas, serta mengambil hukum dari 5 ya. Dari halal sampai haram. Nah, jadi setelah ini silakan tafadhol teman-teman
bisa yang mau bertanya, baik mau kurang jelas atau mau menambah keyakinan dari materi tadi mungkin yang kurang jelas. Tafadhol, silakan dibuka mic-nya. Kalau bisa open kameranya juga. Lalu diutarakan pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya? Oh, Afwan, ini ada dari chatnya ya, masuk pertanyaan dari Akbar. Oke, ini mau dibacakan aja atau gimana nih? Ya, saya masih bisa baca kok. Oke. Moderatornya agak-agak ini ya, gabut ya hari ini ya. Jangan dikasih makan sampai selesai. Nggak bercanda. Baik, bismillah. Saya mau bertanya tentang materi ini. Nah, contohnya orang di zaman sekarang sudah mengalami kecanduan omongan kotor dan tidak baik karena akibat terlalu sering menonton porno. Wow. Bahkan orang sudah terbiasa menonton tersebut bisa menyebarkan dan suka sering memberikan alat kelamin. Dan suka sering memberikan alat kelamin kita seperti pelecehan seksual kepada korban. Pertanyaannya, apakah tanda tersebut penjagaan akal atau penjagaan kehormatan? Bagaimana cara menghindari dari orang yang suka mempermainkan alat kelamin kepada korban agar tidak terjadi? Ini jijik banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini cowok apa cewek sih yang nanya? Ini laki-laki. Cowok. Akbar namanya. Antum pelakunya? Bukan kan ya? Bukan sepertinya. Ya Allah. Kita anak baik-baik, Bang. Ya, alhamdulillah. Biasanya anak baik-baik itu nggak mengklaim dirinya baik sih. Itu kan penilaian orang. Ya, baik. Menyerah saya. Baik. Gini teman-teman semua. Islam itu pertanyaan adalah apakah contoh tersebut penjagaan akal dan penjagaan kehormatan? Ini sebenarnya bukan tentang penjagaan akal, bukan. Ini berarti kasus yang harus dijaga akalnya dan kehormatannya, gitu kali mungkin ya pertanyaannya. Gitu kali ya. Nah, benar nggak contoh tersebut adalah salah satu alasan diturunkannya syariat Islam ke dalam kita sebagai seorang umat Muslim? Apakah iya? Iya, betul. Salah satu tujuan Allah menurunkan syariat adalah untuk apa? Supaya kita dijaga akal kita, supaya otak kita tuh nggak ngeres, supaya otak kita tuh nggak cabul gitu. Tahu cabul ya? Tahu cabul ya? Nggak cabul gitu. Nah, makanya dari situ semua, untuk urusan-urusan ini, itu tuh nggak cuma sekedar urusan ibadah aja yang sudah Allah turunkan kepada kita. Nggak sesimpel itu doang. Tapi banyak banget yang harus kita lakukan. Ibadah itu nggak cuma sholat. Lah, salah satunya nih ya, untuk para jomblo dan jomblowati, nikah itu ibadah. Salah satu ibadah itu nikah, tapi bukan satu-satunya ibadah adalah nikah, bukan. Paham sampai sini ya? Apakah contoh tersebut adalah contoh alasan kenapa Islam itu diturunkan di dalam dunia ini dan berbagai macam syariatnya? Betul, untuk ngejaga apa? Ngejaga akal supaya nggak kotor. Dan ngejaga apa? Ngejaga kehormatan. Sebenarnya gampang nggak sih buat menghapuskan pornografi yang ada di Indonesia ini khususnya ya? Khususnya di Indonesia ini. Gampang nggak menurut teman-teman kira-kira? Diblokir websitenya aja. Oke. Gimana? Tinggal blokir website. Betul, diblokir websitenya. Tapi, apakah itu menjadi sebuah hal yang jadinya repot banget nggak sih kalau kita ngeblokir satu-satu? Kita suruh orang ngeblokir satu-satu kan ya, di situ kita nggak tahu ya hati kita kayak gimana ya. Wah, ini sayang ini. Save link dulu lah, nanti share lagi. Ya kan ya, benar nggak diblokir. Tapi itu salah satu cara, betul nggak? Betul. Dengan kita memblokir banyak situs, tapi berapa situs yang harus kita hapuskan? Dan bahkan beritanya,
itu ada sekitar kurang lebih 25 juta situs yang ada di internet itu isi tentang pornografi. Coba 28 juta, bro. Gimana caranya antum buat membersihkan itu semua? Apalagi mereka mempunyai jargon mati 1 tumbuh 1000. Bingung gimana cara ngapusnya. Ya nggak? Ya kan? Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan cara, kalau ini pikiran saya aja ya. Tapi nggak tahu dah nih sepemahaman sama teman-teman apa enggak. Tapi kan kita kan berbeda pendapat, nggak ada masalah ya. Kalau kalau saya ditunjuk jadi Kemenkominfo, itu yang saya lakukan pertama kali adalah saya akan menutup seluruh akses internet yang ada di Indonesia ini. Jadi kayak Cina, pernah lihat tahu nggak Cina? Cina itu punya browser cuma satu, namanya Baidu. Jadi kalau ada platform-platform selain kebutuhan orang-orang Cina itu mereka mesti kulonon dulu. Datang, Pak, mohon maaf Pak, saya mau masuk ke Instagram nih di sini nih, boleh nggak? Oh boleh, tapi syaratnya begini. Kalau kamu melanggar satu aja, kamu akan saya hapus di dalam apa ya? Di dalam Baidu ini, di dalam searching di Baidu ini. Berarti paham ya? Itu yang akan saya lakukan. Itu lebih efektif nggak? Efektif. Betul ya? Nah, itu seperti itu. Makanya kenapa Islam itu turun untuk menjaga akal kita. Supaya apa? Supaya kita itu nanti nggak rusak otaknya. Orangnya, kalau dia udah dirusak otaknya, ada yang namanya di depan otak kita ini, namanya prefrontal cortex. Kalau prefrontal cortex ini udah rusak tuh semuanya. Lama itu ngurasnya. Nguras otaknya itu lama. Orang kalau udah sering banget dia melakukan namanya keseringan dia melihat yang nama aurat-aurat, pornografi dan sebagainya, itu akan susah menghapusnya, itu susah. Bahkan ngalihin aja itu berat banget, effort banget. Jadi teman-teman harus paham bahwa kalau misalnya kita sekali aja kita nyoba, itu nanti kita akan kecanduan. Benar nggak? Habis nonton itu tuh kecanduan. Saya tahu di sini nggak ada yang berani ngangguk ya, karena saya ini orang baik-baik. Pasti kecanduan. Teman-teman pasti akan kecanduan. Nah makanya itu di stop. Dan gak cuma stop untuk diri kita sendiri, tapi kita menyadarkan orang-orang lain untuk bisa dia nyetop itu juga. Walaupun itu effort banget, nggak ada masalah. Tugas kita adalah menyampaikan. Urusan hasil itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ceritanya Nabi Ibrahim ketika waktu itu diminta untuk kamu kasih tahu ya seluruh orang di dunia ini ya. Jadi bayangin ya, di zaman Nabi Ibrahim Allah nyuruh kamu perintahkan seluruh orang di dunia ini untuk melaksanakan haji. Bingung nggak itu? Lah, dunia, gue di Mekah. Ini seluruh dunia gue disuruh buat bilang untuk seluruh dunia menjalankan perintah agama yaitu berhaji. Gimana caranya? Kalau dipakai akal, masuk di akal nggak? Enggak. Tapi Nabi Ibrahim menjalankan aja tugasnya dia. Dia yang menyampaikan, dia yang utarakan, nanti Allah yang menyampaikan kepada seluruh umat dunia ini. Nah, begitupun kita. Kita tahu kita nih sebagai manusia yang Allah jadikan sebagai khalifah di muka bumi ini supaya dijadikan orang yang nanti bisa supaya nanti bisa menjaga bumi ini, maka tugas kita menyampaikan. Hasil itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak sekarang saya nyampe ini, nggak semua orang setuju, sepakat nggak? Nggak semua orang setuju. Cuma karena tugasnya adalah menyampaikan yang benar, maka ya udah sampein aja. Urusan nanti belakangan ada yang nggak suka dan sebagainya, itu udah bukan ranah kita lagi. Yang harus kita fokuskan adalah bisa nggak gue menjalankan ini dengan yang terbaik, jangan yang cuma sekedar B aja. Paham sama sini teman-teman semua? Yang kedua, bagaimana cara menghindari dari orang yang suka mempermainkan alat kelamin kepada korban agar tidak terjadi lagi. Ini gue nggak paham ini. Ada ya kayak gini ya. Menghindari dari orang yang suka mempermainkan alat kelamin kepada korban. Antum pernah lihat bro? Atau antum korbannya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Wow. Antum adalah
cowok-cowok adalah cowok yang disukai diincar oleh cowok lain ya. Horor. Ini wah gila, ini astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Allah. Gimana ya caranya? Ya kabur aja, bro. Menghindar, nggak ada yang lain. Menghindar aja udah. Nggak ada yang lain, tuh menghindar aja. Dan emang kalau misalnya emang yang ekstrimnya sih ya kabur dah. Ya cepat-cepat aja selesaiin kuliahnya, selesai itu doang. Atau antum gertak sekalian. Karena orang tuh dia ngelakuin hal tersebut berulang kali karena mungkin bisa jadi di kita itu belum terlalu kuat untuk menghalau hal tersebut. Betul, bisa dilaporin. Antum punya bukti, antum laporin. Itu bisa jadi dilaporkan. Sebagai apa? Sebagai pelecehan seksual. Itu bisa dilaporkan. Supaya apa? Supaya nanti dia mendapatkan efek jerah nantinya. Tapi jangan didiamin. Kalau antum melihat sebuah kemungkaran, antum harus mencegah itu dengan tangan antum utamanya. Ya, kalau antum memang mau bisa nanti ketemu sama orang tersebut, antum coba ajak aja teman antum supaya nanti antum bisa terjaga. Jadi antum carilah teman yang bisa bareng-bareng sama antum supaya antum nanti nggak mendapatkan pelecehan lagi gitu. Itu ya, Allah bisa semoga Allah jaga antum, semoga Allah udah selesai dong, berarti orangnya nggak ada lagi dong. Orangnya udah nggak ini lagi dong berarti. Sekarang udah nggak ketemu lagi dong. Kalau nggak ketemu lagi ya udah, blokir aja nomornya. Ya. Allah bisa. Astagfirullah. Ada lagi? Oke. Ya, tafadhol bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan. Itu cuma ini aja kok. Itu cuma gertakan aja. Jangan takut digertak. Kalau antum nggak salah, nggak usah takut. Nah, ini berarti bisa jadi ladang dakwah, bisa jadi teman-teman yang di sini nih yang makin berkurang. Yang 15 orang ini nih. Ini bisa jadi antum kalau mau dapat pahala ya, antum coba bantuin Mas Akbar ini, temenin ya supaya nggak jadi hal yang diinginkan. Allah bisawab. Semoga Allah jaga. Semoga Allah jaga kita semua. Lagi mau nanya? Nasional ya. Lagi mau tanya? Oke. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Alfa di chat. Cara bertahan di zaman ini. Rasul cuma bilang kayak gini. Nanti di akhir zaman itu akan timbul banyak sekali fitnah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Caranya Rasul bilang yaitu dengan cara kita menggigit Islam ini dengan gigi geraham kita. Kenapa Rasul mengibaratkan gigi geraham? Karena kalau misalnya teman-teman tahu gigi kita, itu kan ada gigi seri lah, gigi taring lah, apalah, gigi kelinci dan sebagainya. Gigi yang paling kuat untuk misalkan merobek daging atau untuk mengunyah, untuk digunakan sangat luar biasa, itu gigi geraham yang paling kuat dibandingkan gigi yang lain. Nah, makanya kenapa Rasul bilang seperti itu? Supaya kita menjaga Islam ini, supaya kita memegang agama ini, itu dengan sangat luar biasa kuat. Sekarang ini zaman fitnah. Sekarang ini kita di fase terakhir di dalam kehidupan dunia. Makanya kita dibilang umat akhir zaman. Kan kita ini kan di fase terakhir ya. Nanti setelah di fase ini kita menyelesaikan, itu kayak kita main Mario Bros. Itu udah sampai ketemu raja terakhir gitu. Kita bisa nyelamatin ratu. Pernah main gak ya?
Apa saya doang yang main kayak gitu? Ngerti ya? Itu atau gini, atau sama kayak nanti tuh Naruto menjadi Hokage gitu. Udah selesai. Dia tuh diuji kayak gimana luar biasa, tapi nanti ketika di akhir dia menjadi Hokage udah selesai. Jadinya dia menang. Walaupun nanti dicampur dengan Boruto dan sebagainya gitu. Atau contoh lain. Jadi kenapa kartun semua ya? Film Nobita deh. Film Doraemon. Film Doraemon itu kan ujungnya kan supaya nanti akhirnya si Nobita bisa jadi apa? Bisa jadi dia nanti jadi Peter, terus kemudian dia akhirnya nikahin Shizuka, jangan nikahin Jaiko, kan gitu kan ujungnya. Nah, kita ini di akhir-akhir episode Doraemon yang nanti kita tahu ujung endingnya, bahwa nanti si Nobita ini akan menjadi seorang yang keren dan dia akan menikahi yang namanya Shizuka. Nah, kita di akhir zaman ini, itu kita diminta untuk bertahan, lakukan maksimal mungkin yang bisa kita lakukan, supaya apa? Supaya nanti kita bisa menuai hasilnya, kalaulah nanti misalkan Islam, dunia ini selesai gitu kan, atau Islam ini tegak kembali, kita tahu posisi kita tuh di mana. Apakah di posisi yang nanti akan ikut serta andil dalam kebangkitan, atau memang kita menjadi orang yang justru malah bodo amat gitu. Paham ya? Sekarang tuh gimana ya? Udah. Sekarang itu emang kita harus kuat-kuatin diri. Makanya penting yang namanya teman hijrah. Kalau antum gak punya teman hijrah, antum gak akan bisa bertahan. Makanya antum harus punya teman hijrah. Cari teman hijrahnya. Gabung ke komunitas. Supaya apa? Supaya antum terjaga. Biar kenapa? Biar antum nggak terkena yang namanya fitnah-fitnah akhir zaman seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Sekarang ini marak di media sosial manusia melakukan LGBT. Dan bagaimana kita menyikapinya kalau kita bergaul dengan mereka. Yang kita benci itu bukan orangnya, tapi yang kita benci itu yang ada di otaknya gitu. Dan orang-orang seperti itu bukan dari lahir lumrah mereka menjadi seorang yang LGBT, bukan. Ya, mereka menjadi seperti itu murni karena lingkungan mereka. Pernah nonton nggak sih film ini? Filmnya dinosaurus tuh loh, Jurassic Park, yang ada Indominus Rex, tahu nggak? Pernah. Tahu kan ya? Iya, pernah. Dia tiap hari dikasih makan terus gitu kan ya. Jadi ketika dia dikasih makan terusan, berarti apapun yang ada di depan dia, maka dia akan makan. Makanya dia lepas dari kandangnya, yang dia lihat di depan dia itu apa, dia pasti makan itu. Tahu? Begitupun dengan yang namanya LGBT dan lain sebagainya. Itu sebuah penyakit menular. Bukan berarti penyakit bawaan. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita menanamkan kepada dia tentang keimanan dulu. Jangan bilang, oh ini gue emang dari dulu kayak gini. Enggak, itu bukan karena Allah berikan. Enggak. Manusia di dunia ini, itu udah Allah bilang, fi ahsani taqwim, diciptakan laki-laki dan perempuan, dan nanti yang akan membuat keturunan adalah yang harus bagaimana caranya supaya kita bisa mengajak mereka kepada kebaikan. Ingat, balik lagi kepada keimanan. Maka teman-teman ajak obrol dia supaya dia kenal lagi siapa Tuhannya, bagaimana Allah tuh cinta kepada dia, supaya nanti dia balik lagi kepada jalan yang benar. Itu prosesnya panjang. Dia gimana cara merubah orang lain, rubah informasinya. Informasi yang terbaik adalah informasi pada Islam. Dan informasi yang terbaik untuk merubah orang lain adalah dengan merubah informasi tentang
Cek Bang, cek. Kayaknya ada sedikit kendala jaringan. Udah, jawabannya tadi udah saya sampaikan, bro. Keren ada keren ada kendala jaringan, makanya besar Eko berhenti patah-patah. Oke, sip. Iya. Ternyata ada kesalahpahaman. Nah, iya. Bang Fajri yang telah menjawab pertanyaan kita. Ya, mungkin setelah ini kita karena sudah lewat ya waktunya. Jadi setelah ini mungkin untuk kesimpulan aja Bang, singkat untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, saya cuma menyampaikan lagi bahwa kita manusia ini ciptaan Allah yang sangat sempurna. Makanya pahami bahwa kita menjadi orang yang ada makhluk yang sangat sempurna Allah ciptakan ini, maka yang harus kita perhatikan adalah gimana cara kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan maunya Allah. Ketika kita mengikuti sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang memang betul Allah perintahkan kita menjadi seorang khalifah di muka bumi ini, dan tujuan itu semua akan tercapai ketika kita menjadi orang yang mengikuti dengan apa yang sudah Allah perintahkan. Dari situ Allah nanti akan menurunkan juga kan ya. Kita tuh harus melihat mubah makruh haram, bukan ya, ada yang halal, ada yang haram. Kan begitu. Terus supaya ayo kita tuh sebenarnya banyak banget PR, dan PR kita itu banyak banget untuk urusan ibadah, dan ibadah itu nggak cuma sekedar ibadah yang ibadah makruh atau ibadah-ibadah yang urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak sekali. Tadi ingat ya, ada yang kita sudah dapat cerita di sejarah tentang sejarah Islam. Makanya ayo kembali lagi kepada Islam, belajar lagi tentang Islam. Apa yang saya sampaikan tadi itu adalah sebuah gambaran supaya kita lebih memantik diri kita untuk lebih semangat lagi belajar tentang Islam. Biar kenapa? Biar nanti kita bisa menjadi orang yang bangga atas agama ini, semakin kepo dengan agama ini, sekeliling kita lebih khususnya umumnya adalah kepada orang di dalam dunia ini lebih umum. Semangat buat itu semua. Saya mau minta maaf pada teman-teman semua atas apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan harapan teman-teman semua, tapi ketahuilah ketika pada saat antum mengharapkan sesuatu kepada manusia, antum tidak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, tapi sandarkanlah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, lembutkan hati kita untuk menerima hal-hal yang baik, dan semoga Allah menjaga hati kita dari hal-hal yang buruk. Billahi taufiq wal hidayah. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Ya, itulah teman-teman sekalian materi kita pada memahami the way of Islam. Ya, jadi teman-teman juga yang masih ada di sini, jadi insyaallah kita sedikit ada pengumuman juga. Untuk
pekan depan K-pop itu ada UAS ya, ujian akhir semester. Jadi insya Allah untuk K-pop disambung lagi kembali itu tanggal 19 Januari. Kita masuk ke materi selanjutnya. Masih di sesi hijrah. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya juga di sini sebagai moderator. Mohon maaf sebesar-besarnya jika masih ada kata-kata yang kurang menyenangkan, perbuatan yang kurang baik yang dilontarkan pada sesi kita pada hari ini. Insya Allah mungkin di lain kesempatan. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan sekali moderator. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. K-pop. Ini banyak yang pada ya nggak tahu ini kabarnya gimana. Oke, kita carikan ya. K-pop inspiratif, Cerdas, EDM, bergembira. teriak-teriak nggak enak sama tetangga. Udah tidur semua. Oke, semangat kawan-kawan. Terima kasih sudah hadir ya. Ini sudah banyak insya Allah yang kita dapatkan di malam hari ini. Barakallahu fiik atas penyampaian Ustaz Fajri, Kang Fajri 2020 ya, untuk menempuh ya ujian akhir semester yang pertama kalinya online. Ini semangat, harus semangat ya. Oke. Nah, insya Allah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini kita langsung aja kita akhiri ya, dan sebelumnya mohon maaf atas kekurangan kami. Insya Allah untuk kemudian agar lebih baik lagi, soalnya akan kami evaluasi segala yang kemudian kekurangan. Nah, teman-teman, kita akhiri saja ya. Saya diakhiri maksudnya. Ya, saya kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal bisa melanjutkan aktivitasnya. Kalau masih ada yang memiliki aktivitas lain, istirahat, ya, silakan istirahat. Fadal. Ini oke. Oke. Ya, para panitia semua. Bang Fajri masih ada di sini, Masya Allah. Sinyalnya mana, Bang? Masalah ya, saya ini sinyalnya. Ini Sinyal di siapa?
Sinyal saya. Kayaknya iya deh. Ini recordingnya matiin dulu aja, bro. Oh iya, rekrut. Siapa yang nge-record? Enggak, bukan saya. Oh, bukan. Gak tahu ini yang nge-record kayaknya bagus. Tidur atau ya nggak tahu. Cek Bang Okta, Mustaqfirin. Oke, nyari Jakarta. Ini saya sudah pindah ke kontrakan nyari wifi juga. Masih kayak kemarin namanya. Apa namanya? Atau jadiin siapa yang jadi host yang dia sinyalnya nggak lembut-lembut gitu. Nah itu. Nyari juga orang yang dananya nggak lembut-lembut. Biar beli kuota. Iya. Ini alhamdulillah sudah. Ini recordingnya dikasih ke orang atau gimana, bro? Ini apa namanya? Sebenarnya untuk mengantisipasi yang nggak hadir, Mas. Yang nggak hadir terus kan yang nggak hadir ini juga kan ada mentor ya, mentor yang juga nggak ikut. Kadang itu perlu kan melihat apa namanya, mendengar lagi, nyimak lagi penyampaian dari jenengan. Seperti itu nanti akan disampaikan gitu sama apa namanya, mentor-mentor yang gitu, yang mentor-mentor bagi ada mentor yang nggak ikut. Seperti itu sih. Ini dari Bang Fajri ada evaluasi lain kira-kira, mumpung masih ada satu ruangan. Nggak tahu, ini recordingnya matiin dulu aja biar ngobrol enak. Nggak tahu ya record gimana nih. Stop record. Bukan saya di sini. Loh, gimana? Bukan antum. Ini panitia cakap Ari nih, Ari suruh matiin. Ari. Abang Ari. Abang. Suruh ini mesti. Sabar Bang, sabar. Kelelahan habis praktek. Suruh matiin dulu. Biar Oke. ngobrol. Bentar, gimana? Bang Ari. Udah bilang aja. Nah, di WhatsApp aja kalau misalnya dulu. mungkin bisa dilanjut di WhatsApp aja Bang. Tadi ini kayaknya lagi tidur. Oh, iya. Syukran ya Bang ya. Sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Woi, Mas Diki. Tidur nih Mas Diki. Tinggal kemana Mas Diki? Aduh, Mas Diki. Nah, Mana nih live-nya?